Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Tabrakan beruntun 4 kendaraan, 1 orang tewas. Ambulan belum ada ya? Seorang caleg dipenjara karena melakukan politik uang. Rekor baru beras medium yang tembus Rp15.000 per kilogram. Harga beras terus melejit. Pantauan di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah, Rabu pagi, harga beras kualitas medium mencatat rekor baru tembus Rp15.000 per kilogram. Harga ini naik Rp2.000 per kilogram dibanding 2 pekan lalu yang masih di kisaran Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga beras medium dikeluhkan emak-emak. Mereka tidak memiliki pilihan lain dan harus membelinya karena stok beras kualitas biasa langka. Sementara beras dengan harga terjangkau dari Bulog juga langka di pasar. Sebagai masyarakat itu sangat mahal, Mas. Untuk kalangan bawah kan itu kemahalan banget. Harga 15. Kan baru kali ini juga mencapai 15.000. Mulai kapan sih, Kak? 15.000? Mulai 15.000 sudah hampir 1 bulan. 1 bulan. Untuk PSHP, Mbak, beras dari Bulog itu gimana? Ada nggak di pasaran? Nggak ada di pasaran sih. Mbak nggak pernah dapat? Nggak pernah dapat. Menurut pedagang, kenaikan harga beras karena pasokan dari agen berkurang. Stok beras medium sedikit dan langsung ludes terjual saat pasokan datang. Ya rata-rata ada 145 ya. Medium ya, Pak ya? Ini udah paling murah itu sampai 15.000. Kenaikan mulai dari kapan, Pak? Udah sekitar yang gratis sudah setengah bulan ini lah. Setengah bulan ini. Kalau tadinya kan normal naik dikit-dikit ya. Sekarang naiknya udah tinggi sekali. Untuk stoknya gimana, Pak? Stok kosong nih, jadi kalau barang datang langsung ambil. Harga beras kualitas medium kini hampir menyamai harga beras premium yang di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Warga mendesak pemerintah segera turun tangan mengatasi melambungnya harga beras saat ini yang dinilai sudah tak wajar. Terlebih Lampung disebut-sebut sebagai daerah lumbung beras yang juga memasok untuk kebutuhan nasional. Edi Supriyanto melaporkan dari Lampung Tengah. Dan membantu pertumbuhan anak sesuai usianya. Harganya mahal. Harganya serba naik. Kalimat ini mungkin cocok untuk menggambarkan harga bahan pangan saat ini. Tak hanya beras yang harganya melambung, harga cabai juga kini naik drastis. 30 sampai 20. Yang mana dulu? Yang ini 30. Pantauan di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang, Rabu pagi. Harga cabai merah kini Rp75.000 per kilogram. Harga ini naik Rp15.000 dibanding sepekan lalu yang di kisaran Rp60.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga cabai rawit yang sebelumnya Rp25.000, kini Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, saat ini harga sayur mayur dan bumbu masak rata-rata naik. Mereka tidak tahu penyebabnya karena sejauh ini pasokan dari agen masih lancar. Mas, cabai merah 75. Sebelumnya berapa? Sebelumnya seminggu yang lalu 60-an lah, 60 55. Udah berapa hari sih langkanya mahalnya cabai merah? Sekitar 10 harian sekarang. Ya kalau bisa segera turun, standar istilahnya ekonomi masyarakat kan minim sekarang, kalau harga cabai murah kan nggak seberapa. Kenaikan harga cabai dikeluhkan emak-emak.
Mereka kini mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran dan berharap harga cabai dan bahan pokok lainnya segera bisa turun. Sebelumnya berapa Mbak? Tahu nggak Mbak? Kalau sekitar seminggu yang lewat sih kisaran 60. Ini udah naik lagi. Harapannya sebagai masyarakat seperti apa sih Mbak dengan tingginya harga cabai sehari ini Mbak? Ya kalau bisa ya harganya standar ya, maksudnya nggak terlalu tinggi, tapi juga kalau terlalu murah kasihan petaninya juga kan gitu. Ya. Yang penting kan terjangkau sama masyarakat yang membeli. 75 Cabai merah ya. Per kilo ya? Sebelumnya berapa sih Bu? biasanya sih 40 50 itu ini sampai 75 loh. Harapannya sebagai masyarakat seperti apa Bu? Tingginya cabai hari ini Bu? Turunin loh harga cabenya ini kan kebutuhan pokok. Bingung bagi uangnya lah ya. Semuanya mahal semuanya. Selain harga cabai, harga sayur mayur jenis lain seperti tomat, sawi, buncis, kol juga naik rata-rata hingga Rp3.000 per kilogram. Harga beras, tepung, hingga gula pasir juga tinggi. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah mendapat desakan dari Dinas Pendidikan dan Publik SMK Ma'arif Banyumas Pringsewu, akhirnya memanggil para orang tua dan alumnus yang ijazahnya belum diambil. Pihak sekolah menyerahkan ijazah asli alumnus yang ditahan kepada pemiliknya. Sayangnya penyerahan ijazah tersebut diduga hanya kepura-puraan atau akal-akalan saja. Setelah alumnus difoto dengan ijazah aslinya, rupanya pihak sekolah kembali menarik dan menahan ijazah asli tersebut. Alumnus yang masih memiliki tunggakan utang biaya sekolah hanya mendapatkan fotokopi ijazahnya saja. Awalnya kami diajak ke sekolah. Nah, sampai di sekolah saya diajak berfoto sama ijazah asli. Nah, habis foto, ijazah asli ditarik dan dibagikan ijazah fotokopi. Habis itu saya suruh tanda tangan di kosong. Mau dimanain itu tanda tangan itu? Sementara itu, pada Rabu siang pihak yayasan sekolah menyatakan tidak menahan ijazah. Mereka juga mengklaim sudah berkoordinasi dengan para orang tua dan siap membantu apa yang dibutuhkan alumnus untuk mendaftar kerja atau lainnya. Dan selanjutnya nanti kebijakan-kebijakan itu akan dilakukan di sekolah terkait ada kendala-kendala yang dengan para alumni yang ingin meneruskan kuliah ataupun ke dunia kerja gitu. Nah, kita terus melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak-pihak wali murid. Menurut informasi dari beberapa sumber, terdapat sekitar 90 ijazah siswa SMK ini yang ditahan pihak sekolah dengan masalah yang sama karena alumnus belum melunasi uang SPP, infak bangunan dan uang perpisahan yang besarnya sekitar 5 juta rupiah. Para alumnus meminta keringanan untuk melunasinya dengan mendesak Dinas Pendidikan Pringsewu turun tangan membantu menyelesaikannya. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Bagi Anda pecinta barang antik di Bandar Lampung, ada satu toko yang bisa masuk dalam daftar buruan Anda. Toko yang terletak di Jalan Hayamuruk, Kelurahan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur ini menjual aneka barang antik seperti perabotan rumah tangga, kain-kain adat, hiasan keramik, uang kuno, dan lain-lain. Semua barang ini bisa jadi hiasan rumah yang unik dan menarik. Sebagian besar barang antik di toko ini didapat dari para kolektor di Lampung dan luar daerah. Harga barang-barang antik dijual mulai Rp50.000 hingga Rp50 juta tergantung jenisnya.
Namun menjual barang antik tidaklah seperti menjual barang kebutuhan umumnya. Tidak ada hari atau momen khusus yang ramai pembeli. Menjual barang antik harus sabar menunggu pembeli yang mengerti nilai estetik. Semua kalangan, ya, karena itu semua tergantung dari hobi biasanya. Hobi, kolektor, adapun memang dia pembisnis juga. Biasa hiasan di sini yang paling banyak dicari itu apa, Pak? Biasanya yang sering umum dicari itu dari kelas fintechnya ya, hiasan untuk hias dekorasi ruangan ataupun kafe gitu, sama kayak alat-alat pengantin. Menurut pemilik toko, ada satu benda bernilai jual paling tinggi, yakni kain adat lohor asli Lampung yang diklaim berusia ratusan tahun. Kain tersebut tidak dipajang di etalase dan akan dikeluarkan bagi calon pembeli yang serius. Harganya pun menyesuaikan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya, Vika Rana dan seluruh tim redaksi mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.